Halo. Pagi, Za. Pagi, yuk. Gimana tidurnya? Ini lagi nyenyak-nyenyaknya, yuk. Loh, rugi kalau kamu gak menikmati pagi di Wonosobo. Yuk. Kayaknya aku balik ke Jogja aja deh, yuk. Oh, jangan. Itu belum seberapa loh, Za. Masih banyak view bagus di sini. Anyway, katanya kamu udah ada janji mau ketemu sama Pak Agus. Za, halo. Iya, yuk, ya. Oke, yuk, sampai ketemu. Ada rasa enggan ketika memutuskan datang ke kota ini. Enggan yang terkalahkan oleh rasa penasaran tentang dongeng negeri para dewa. Negeri di atas awan dan cerita-cerita tentang keindahan alam yang menenangkan. Perjalanan ini adalah tentang memantapkan hati pada sebuah pencarian. Hidup memang adalah sebuah proses untuk belajar. Proses untuk menjalin relasi dan menemukan apa yang ada di sekitar kita. Bagus! Mas Reza. Belajar untuk memaafkan dan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Udah lama? Enggak, baru aja mendirikan tenda. Gimana kabar? Baik, Pak. Capek ya? Lumayan, tapi worth it. Bener. Ada seseorang yang istimewa buat saya. Tapi saya ngerasa dia terlalu baik buat saya. Apa ya? Saya insecure. Karir dia bagus, kepribadian dia menarik, sangat menarik. Dan dia punya tujuan yang mulia, Pak. Berkontribusi untuk masyarakat desa. Sementara saya belum apa-apa, Pak Agus. Kikis rasa egois, Mas. Dalam sebuah pencarian, pada saatnya kita harus menemukan tempat untuk kembali pulang. Yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menenteramkan. Kadangkala kita gengsi menyatakan perasaan kita. Saya tahu itu. Pulang yang tidak hanya memberikan kesenangan, tapi juga ketentraman. Saya ada minuman hangat ini, Mas. Silakan dicoba. Oh, enggak. Makasih, Pak Agus. Saya nggak minum alkohol. Ini itu bukan minuman alkohol, Mas, dan tidak mengandung alkohol. Ini namanya Purwaceng. Ayo, diminum. Nah, ini Purwaceng ini minuman khas Dieng. Tapi saya belum pernah lihat sih. Tanaman Purwaceng saya belum pernah lihat. Iya. Saya kemarin dari Dieng dapat ini, Mas. Ini yang namanya Purwaceng. Saya baru ingat, Pak. Saya pernah dengar nama Purwaceng, tapi saya nggak tahu kalau ternyata bentuk tanamannya mirip seperti ginseng ya, Pak? Memang. Purwaceng ini disebut sebagai ginseng Jawa, Mas. Dan masyarakat di kampung kami biasa menggunakan tanaman ini untuk menambah stamina tubuh agar tubuh lebih kuat dan mampu membawa beban yang berat. Tapi Pak, waktu itu yang saya dengar waktu itu adalah tanaman Purwaceng ini berkhasiat untuk obat kuat, Pak. Nah, maka dari itu, Mas, jadi laki-laki itu harus kuat dan perkasa, Mas Reza. Para peneliti telah menemukan bahwa di dalam Purwaceng ini ternyata mengandung berbagai zat-zat yang mampu menambah gairah. Gairah. Oh iya, Pak Agus. Ini tanamannya boleh buat saya, Pak? Boleh. Silakan, Mas. Makasih, Pak. Silakan dulu. Yakinlah akan selalu ada alasan untuk kembali. Pada waktunya, pengembaraan adalah cara menyusun rencana untuk merajut masa depan. Sampai kayak muka-muka orang udan. Hah? Apa sih, Mak?
Apa sih? Apa sih, Pak? Apa, Pak? Oh, perwajan. Masih, Pak, perwajannya kan cuma dipegang. Ya, dimakan loh, Mas. Emang bisa langsung dimakan, Bu? Bisa. Ayo. Udah, langsung digigit aja ya, Mbak. Udahlah, Mas, langsung dimasukkan saja, nggak usah ragu-ragu. Gimana, Mas? Pahit, Bu. Oh, pahit ya? Pahit ya? Gimana? Sudah ada sasaran belum di rumah? Kalau kita ini untuk kalau perwacang untuk stamina, Mas. Biar kuat untuk angkat sayurannya ya ibu-ibu ya. Tapi kalau yang untuk itu kita kan udah memasuki masa peat ya, Mbak. Si dokter Ayu pernah cerita sama saya kalau dokter Santi pernah melakukan penelitian tentang tanaman perwaceng. Iya. Nah, waktu itu tentang apanya, Dok? Ya, jadi saya meneliti bagian-bagian tanaman itu bagaimana komposisi senyawa bioaktifnya seperti itu sehingga si tanaman purwaceng itu benar-benar tadi memiliki efek untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk meningkatkan imunitas dan memiliki efek afrodisiak itu Iya, seperti itu. Oke. Kalau purwaceng sendiri itu kan sebenarnya merupakan tanaman herba yang oleh masyarakat di Wonosobo sejak zaman dahulu itu digunakan sebagai ingredient atau bahan baku pembuatan jamu. Nah, tetapi ada yang khusus dari tanaman purwaceng ini bahwa tanaman purwaceng memiliki efek afrodisiak. Jadi afrodisiak itu meningkatkan gairah seksual. Kalau untuk laki-laki, tetapi kalau untuk wanita itu bisa meningkatkan kesuburan wanita. Wah, Seperti menarik itu. banget ya, Dok. Jadi hormon itu adalah dipicu oleh senyawa bioaktif itu sehingga hormon seperti seksualnya itu meningkat gitu. Hormon kesuburannya menjadi meningkat seperti itu. Oh, berarti bagian dari tubuh manusia yang memiliki reseptor dari zat itu adalah pada hormon, gitu, Dok? Iya, iya seperti itu. Za, Hai. gimana? Udah selesai ngobrolnya sama Dokter Santi? Oh ya, ini adekku. Apa kabar, Dimas? Yaudah yuk, Dulu ya. kita jalan-jalan dulu ya. Yuk, ngomong-ngomong, masa aku tadi diledekin pas numpang pick up sama ibu-ibu? Oh ya? Kok bisa diledekin gimana? Ya, gara-gara aku megang tanaman perwaceng. Oh, enggak lah, Za. Sebenarnya mereka tuh cuma pengen bercanda sama kamu. Oke. Ibu-ibu gitu. Jadi, Za, perkebunan teh di Wonosobo ini udah ada semenjak tahun 1880-an. Oh ya? Jadi, teh-teh ini sudah sampai ke berbagai belahan dunia. Bahkan, 50% produk dari pabrik yang paling tua di sini tuh diekspor. Sekarang aku paham kenapa kamu betah tinggal di sini. Selain udaranya sejuk, pemandangannya bagus, kayak kamu. Za, kamu tahu nggak? Di Wonosobo itu ada laki-laki sakti. Otot kawat, tulang besi. Bahkan dia tuh bisa terbang, loh, Za. Sakti Mandraguna, menghancurkan angkara murka. Masa sih? Iya, pokoknya kamu harus tahu cerita itu. Kadang sesuatu yang membuat nyaman tidak perlu alasan untuk dipertanyakan. Biarkan saja sesuatu itu mengalir. Tuhan menganugerahkan Dieng dengan keindahan alamnya, juga kesuburan tanahnya.
Menjaga dan melestarikan sudah seharusnya kita lakukan agar alam yang eksotis ini selalu terjaga dengan bukan hanya keindahan alamnya yang membuatnya istimewa. Ada cerita-cerita legenda dan penanda di mana peristiwa itu konon terjadi. Inilah sebuah tempat yang dinamakan negeri para dewa, karena banyaknya tempat sebagai penanda sebuah peristiwa di masa silam. Alamnya yang begitu menawan disandingkan dengan peninggalan seni budaya yang tak kalah anggun. Membuat siapapun ingin menetap dan menyerap energi positif yang ada di dalamnya. Dokter Ayu, gimana kabar? Pak, Baik, baik. iya. Mas Reza ketemu lagi. Gimana? Enggak, Pak Agus Gimana? itu tahu banyak loh tentang budaya dan mitologi di Dieng ini. Tuh, jadi kebetulan Mas Reza tuh Iya. pengen ngobrol banyak. Boleh, Pak. boleh. Iya. Gimana? Yang kemarin masih belum puas, Pak. Siap. Kalau Monggo. gitu saya boleh nggak Pak titip Mas Reza? Nggak sama apa-apa. Bapak? Iya, Pak. Saya tinggal Monggo. dulu soalnya saya Monggo. lagi ada pasien. Siap, selamat jalan. Iya. Jadi ini yang namanya telaga warna ya, Pak? Iya, betul. Jadi disebut telaga warna karena memang dulu di sini tumbuh berbagai macam biota air yang memunculkan banyak warna, sehingga di permukaan air itu muncul berbagai warna yang terrefleksikan di permukaan air. Nah, sebenarnya kalau di seberang bukit sana itu ada kawah, namanya kawah Candra di Muka. Dalam dunia pewayangan, kawah itulah dan menjadikan Garut Kaca sosok laki-laki yang kuat, tangguh, perkasa, memiliki otot kawat tulang besi. Bima, salah satu kesatria Pandawa paling sakti, digambarkan dalam tarian yang lembut namun perkasa. Nah, bagus. Berarti ini ya, Pak, yang namanya Kawah Candra di Muka ya, Pak? Iya, benar-benar. Disinilah Jabang Bayi Tetuko, nama kecil Garut Kaca, dilempar ke dalam kawah. Kemudian para dewa melemparkan berbagai benda pusaka ke dalam kawah tersebut yang menyatu dengan tubuh Garut Kaca dan menjadikan Garut Kaca menjadi sosok yang sangat kuat, perkasa, berotot kawat dan bertulang besi, Mas. Ngomong-ngomong perkasa, saya jadi kepikiran, jangan-jangan salah satu pusaka yang dilempar para dewa waktu itu adalah tanaman purwaceng, Ya, Pak. bisa. Jadi perkasa soalnya. Ayah dari Raden Gatot Kaca ini menggambarkan bagaimana alam Dieng sudah memberikan manfaat bagi manusia begitu besar. Pasar tradisional adalah gambaran bagaimana tanah Dieng yang subur memberikan hasil bumi dan sayur mayur untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasar bukan semata menjadi tempat jual beli, di mana pembeli dan penjual bukan semata bertransaksi, melainkan juga saling mengenal, saling membutuhkan. Jadi Za, kita pastiin semua bahan-bahan yang udah kamu beli kemarin itu berkualitas. Oke. Karena kita kan mau bikin jamu, kalau bisa juga organik. Tenang aja Ibu Dokter Ayu, semua bahan yang kemarin saya beli pasti berkualitas fresh dan organik. Oke, kalau gitu kita langsung coba bikin aja. Kamu bantuin aku ya. Oke, siap. Jadi kamu bantuin aku buat numbuk purwaceng yang udah kering ini ya. Coba ya. Oke. Coba kamu tumbuk sampai halus. Nah, kalau misalkan mau yang rasa-rasa, kita juga bisa nambahin ekstrak secang dan juga ekstrak mint. Ekstrak lemon juga bisa dicampur pakai kopi, Za. Selain itu juga, si purwaceng ini juga bisa langsung kita rebus, tapi nggak boleh terlalu panas karena takut merusak kandungan dari si purwaceng ini. Kamu coba nyalain kompornya gimana? Oh, siap. Aku bantu ya. Alam Dieng sudah memberikan segalanya untuk manusia.
Keindahannya bukan sekedar hanya untuk dipuja, dia juga patut disyukuri dan dijaga. Mau bikin? Caranya? Kita bikin yuk. Yuk. Jadi kamu tuangin dulu ke gelas. Oke. Coba tuang dikit-dikit. Awas. Dikit lagi. Oke, cukup. Oke. Nah, ini kamu pegang. Sesuai sama obrolan kita kemarin, Purwacang itu bisa kita campur pakai ekstrak mint sama ekstrak lemon. Kamu mau yang mana? Yang mana yang ku pilih? Mint. Lemon. Lemon. Iya. Lemon apa mint? Lemon. Lemon. Iya. Lemon ya? Iya. Sini. Tapi aku nunjuk yang ini tadi. Kamu harusnya lebih percaya tindakanku Oke. daripada kata-kata. Iya. Oke. Cukup segitu aja. Oke. Nah, Iya. jangan sampai kesiram loh. Coba kamu putar-putar. Yap. Biar keaduk. Oke. Tuh. Gimana? Enak? Enak? Hangat? Jadi gimana? Udah siap untuk menetap di sini? Menetap itu bukanlah masalah siap atau tidak siap. Ini soal keyakinan dan keberanian untuk melangkah ke depan. Iya, aku akan menetap untuk merawat Dieng bersamamu.